Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar! Verona 1. Roar of thunder. Di musim di mana soliditas pertahanan telah menjadi ciri khas Roma, Mile Sevilar telah mengubah konsep perlindungan menjadi jaminan. Kepercayaan diri yang ia tanamkan pada Mancini, Ndika, dan Hermoso memungkinkan pertahanan Gasperini untuk bertindak dengan berani, karena mengetahui bahwa setiap potensi kesalahan akan dihadang dengan tembok pertahanan yang kokoh. Statistik Sevilar musim ini berbicara banyak dan membenarkan ambisi Giallorossi untuk finish sebagai unggulan teratas. Dengan hanya kebobolan 14 gol dalam 24 pertandingan dan 11 kali tidak kebobolan, dampaknya terhadap poin yang diraih sangat nyata. Dari 85 tembakan tepat sasaran, kiper tersebut mencatatkan tingkat penyelamatan 83,5%, statistik yang menempatkannya di antara para kiper elit Eropa. Sevilar bertindak sebagai pengaman bagi pertahanan yang sudah kokoh, melakukan intervensi dengan presisi yang tepat ketika lawan tampaknya telah menemukan celah yang tepat. Dalam sistem yang mahal dan agresif seperti milik Giallorossi, memiliki seorang penjaga gawang yang mampu menetralisir kesalahan sebelum menjadi pukulan fatal adalah keuntungan taktis yang meningkatkan kepercayaan diri tim. Pertandingan selanjutnya di Stadion Maradona melawan Napoli merupakan ujian lain untuk mengamankan gawang yang tetap bersih di hampir 50% pertandingan sejauh musim ini. Pada akhir pekan yang menampilkan bentrokan langsung antara Inter dan Juventus, kemampuan Sevilar untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan dapat menjadi faktor penentu dalam mengamankan tempat tim di Liga Champions. Zeki Çelik resmi masuk ke dalam daftar incaran bursa transfer. Bek sayap asal Turki itu, yang kontraknya dengan Roma akan segera berakhir, sudah bebas untuk mencapai kesepakatan dengan klub lain untuk musim depan, dan perpanjangan kontrak masih merupakan prospek yang jauh untuk saat ini. Tawaran kontrak 3 tahun senilai 2,8 juta euro per musim diajukan ke Trigoria, tetapi sang pemain menolak, yang memicu skenario yang semakin konkret menjelang musim panas, demikian laporan Tuttosport. Klub-klub papan atas Serie A telah mengetahui kesepakatan tersebut. Juventus telah memantau situasi ini selama beberapa waktu, tetapi Inter juga telah melakukan langkah-langkah penting dalam beberapa pekan terakhir. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, Inter Milan berencana melakukan perombakan di sisi sayap, kepergian Darmian di akhir musim kini diperkirakan akan terjadi, sementara masa depan Dumfries masih belum jelas. Pemain asal Belanda itu berupaya untuk bermain di Premier League, dengan Liverpool dan Chelsea tertarik, dan klausul pelepasan sebesar 25 juta euro siap diaktifkan pada bulan Juli. Selain Inter dan Juventus, Liverpool juga tetap tertarik pada Çelik, yang menegaskan reputasinya sebagai pemain yang terus dihargai bahkan di luar Italia. Untuk saat ini, belum ada keputusan pasti, tetapi satu hal yang pasti, tanpa perubahan pikiran tentang perpanjangan kontraknya, Çelik ditakdirkan untuk menjadi salah satu nama yang paling dicari di jendela transfer musim panas mendatang. Dan dengan status bebas transfer, persaingan hanya akan semakin meningkat. Nama Francesco Totti sekali lagi mencuat di Roma, dengan diskusi yang sedang berlangsung antara klub dan mantan kapten tersebut untuk menjajaki kemungkinan kepulangannya. Kali ini, idenya adalah untuk memberikan substansi pada kesepakatan tersebut. Menurut La Repubblica, Friedkin siap menawarkan kontrak yang signifikan, senilai hingga 1 juta euro, untuk membawa kembali pemain nomor 10 itu ke Giallorossi. Masalahnya, seperti yang bisa diduga, bukanlah masalah finansial tetapi fungsional, peran apa yang akan diberikan kepadanya dan prospek nyata apa yang akan dia dapatkan. Solusi yang sedang diupayakan melibatkan langkah lunak pertama, konsultan eksternal, atau peran sebagai duta merek Roma, yang berguna untuk memperbaiki hubungan dan secara bertahap mengintegrasikan kembali Totti ke dalam mekanisme klub. Francisco hanya akan bersedia menerima fase awal ini jika ia memiliki prospek yang jelas, penempatan di departemen kepelatihan di masa depan dan peran nyata dalam pengambilan keputusan. Para pihak sedang berdialog, dan syarat-syaratnya sedang dirumuskan.
Prosesnya masih berlangsung, tetapi terasa bahwa, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dialog kembali ke jalurnya. Dan ketika Totti dan Roma saling bertatap muka lagi, itu bukanlah berita sepele. Bursa transfer musim dingin telah ditutup hampir 2 minggu lalu, tetapi klub-klub sedang bekerja untuk persiapan musim panas, baik untuk pemain yang masuk maupun keluar. Roma, khususnya, sedang bergulat dengan situasi seputar Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini. Kedua kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Juni, dan kepergian mereka dengan status bebas transfer semakin mungkin terjadi. Niat klub adalah untuk mengurangi gaji para pemainnya secara signifikan, bahkan pemain-pemain terpenting sekalipun. Kepergian Pellegrini telah dirumorkan selama berbulan-bulan. Gelandang tersebut populer baik di Serie A, di mana Napoli telah menunjukkan minat, maupun di Liga Premier. Setelah adanya pertanyaan awal dari West Ham, Newcastle United kini dilaporkan melakukan langkah serius untuk merekrut gelandang tersebut. Menurut Football Insider, Newcastle melihat Pellegrini sebagai pengganti ideal untuk Tonali, yang bisa kembali ke Italia musim panas ini, dengan Juventus berupaya merekrutnya. Saat ini belum ada tawaran resmi, tetapi dengan perpanjangan kontraknya yang masih ditunda, kemungkinan untuk melihat Pellegrini di Inggris musim panas mendatang semakin meningkat. Dengan kualifikasi yang sudah diamankan, Carlo Ancelotti dapat dengan percaya diri merencanakan skuad Brasil berikutnya untuk Piala Dunia 2026, yang akan diadakan pada bulan Juni dan Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Di antara para pemain yang berada di bawah pengawasan adalah Wesley, seorang pemain sayap yang tiba di Roma pada musim panas dan dengan cepat mendapatkan kepercayaan Gasperini, meskipun sering beradaptasi untuk bermain di sisi sayap yang berlawanan dengan posisi alaminya. Penampilan Wesley tidak luput dari perhatian. Di Brasil, juga beredar kabar tentang potensi ketertarikan dari Manchester City, yang dilaporkan siap menawarkan Roma 50 juta euro. Menurut laporan dari Correio do Estado dan RTI Esporte, Ancelotti telah menguraikan hierarki untuk para pemain sayap. Dengan Militao yang akan menjadi bek kanan utama, Wesley akan menjadi salah satu pilihan utama, bersama dengan Van der Son dari Monaco. Kemampuannya beradaptasi, yang memungkinkannya bermain di sisi kiri juga, semakin meningkatkan peluangnya untuk dipanggil, terutama mengingat Paulo Henrique saat ini tampaknya tertinggal. Daftar skuad final diperkirakan akan diumumkan pada tanggal 19 Mei tetapi tanda-tanda tampaknya lebih menguntungkan Giallorossi. Sejak kedatangannya di Italia, pemain sayap ini dengan cepat menanjak di antara rekan senegaranya, yang bisa menjaminnya mendapatkan tempat di Piala Dunia.